Oke. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warung Bingkai. Jadi Warung Bingkai karena kita punya percetakan dan kita punya mesin cetak lab portable dan kita punya 2, dan nanti kita bakalan punya lagi insya Allah mesin Epson yang terbaru yaitu SL530 yang diperuntukkan untuk photo booth. Jadi sekarang kita lagi nyoba-nyoba buat bikin photo booth. Nah, di Warung Bingkai kita ekspansi nih ke arah photo booth. Mungkin dari teman-teman bisa nyoba juga biar mesin Epson-nya D830-nya, mesin D1030-nya lebih produktif lagi. Seperti itu kira-kira. Nah, kita lagi nyoba nih. Mungkin ini kelihatan ya. Kelihatan, jadi ini kita pakai softwarenya DSLR Boot. Software DSLR Boot. Tadi kalau memang tertarik buat cara nyetingnya dan cara-cara ngaturnya untuk DSLR Boot, nanti komen aja, nanti kita bikinin videonya. Tapi ini ada problem yang perlu kalian tahu tentang yang pentingnya tentang kamera, ya kan. Sebenarnya kita udah punya kamera Sony, kita keluarga Sony semua, Sony Alpha semua, dari A6000, A7 Mark II, A7 Mark III, A7C, Sony NX100 untuk video, kita semuanya Sony. Jadi berharap sih kita pakai kamera yang ada. Ternyata software ini, DSLR Boot ini tidak support untuk kamera Sony gitu. A7C sebenarnya support, tapi itu ngeri banget, kadang-kadang detect, kadang-kadang enggak, kadang-kadang detect, kadang-kadang enggak. Jadi kita ngeri nanti pasti acara photo booth ada problem kayak gitu kan repot ya. Jadi kita harus yang pasti-pasti aja. Jadi kita pakai Canon. Nah, kemarin kita nyari Canon second-hand tuh 60D misalkan gitu, ataupun Canon 600D 1200 gitu. Kita cari Canon DSLR yang entry level, nggak taunya nggak dapat yang grace gitu ya kan, nggak dapat yang grace. Akhirnya capek juga kita nyari yang grace. Memang kalau lagi butuh susah ya, kalau lagi butuh susah buat nyari gitu. Giliran udah dapet ada yang jual bagus grace, mulus, like new kayak gitu. Dan memang kalau lagi nyari susah, dan akhirnya kita memutuskan beli barunya itu ya Canon lagi ya kan. Canon, kita cari Canon yang paling murah ya kan. Kita Canon paling murah, garansinya nggak usah resmi. Akhirnya kita menemukan Canon yang masih ada barunya itu DSLR 3000D. Nah, 3000D nya kayak gimana? Nah, kayak gini, set, gini, ya, kelihatan nggak 3000D nya? Kelihatan. 3000D. Aku copot dulu flashnya. Tadi kiranya dapat triggernya. Jadi kita akhirnya beli D3000. 3000D. Dia nyebutnya 3000D. Ya, karena memang udah mepet, nggak mengkaji lagi dan nggak baca-baca lagi, nggak lihat YouTube lagi. Ternyata ini kamera yang entry levelnya gitu. Jadi ini DSLR tapi kayak lensa pocket, kamera pocket, bahkan ini ya kayak kamera apa ya, lebih kayak kamera mainan gitu ya kan. Tapi mudah-mudahan ini awet ya karena kita udah beli. Yang pertama, ini semuanya bahannya kayaknya dari plastik, dan plastik kalau kita biasa megang Sony gitu ya, besi, aluminium alloy gitu misalkan ya, ini serasa plastiknya luar biasa ya. Dan ini enteng banget tuh. Ya, enteng banget, layarnya udah dikecilin. Ini baterainya habis, layarnya dikecilin. Dan teman-teman harus tahu ya, jadi kita pun nggak kaji ya tentang Canon D3000D ini. Kita jadi begitu mau beli baru, kita belum tahu mau belinya apa, cari-cari ketemulah 1500 sama 3000D. Tapi ternyata harganya 1500 lebih mahal, dan 3000D itu lebih murah. Ajar aja yang murah kita ya kan. Telepon teman yang punya toko, mau beli ini, ada nggak, ready, harga sekian, oke siap, gaspol gitu ya kan. Ternyata kita nggak review lagi, dan kita nggak cari-cari lagi, dan kita nggak cari tahu lagi. Ini semuanya bahannya itu ringkih banget. Jadi hati-hati banget buat pakainya ya. Kalau buat foto booth masih oke lah ya kan. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk 3000D kita kan untuk foto booth nih rencananya ya di Warung Bingkai ini, dan dia tidak bisa pakai baterai dummy. Jadi di tutup baterainya itu nggak ada karet buat ngeluarin kabel ya tuh. Jadi dia bener-bener ketutup dari plastik gitu. Jadi nggak ada kabel buat keluarnya tuh. Biasa di sini nih, ada karet buat kabel keluarnya ya kan. Buat karet untuk keluarnya, tapi ini nggak ada.
Kalau mau dibolongin sendiri boleh kalau mau. Tapi kalau enggak ya sayang, ya udah pakai baterai cadangan lagi aja gitu ya kan. Jadi 3000D, aku nyebutnya D mulu ya. Kalau D3000 tuh Nikon ya. 3000D ini Canon ya kan. Jadi ini keluhan pertamanya, yang pertama ini bahannya ya ampun, pas kita lihat mana udah bilang gitu ya kan sama temen, minta cariin ini ternyata ada, tapi bahannya ternyata plastik full. Yang kedua, impressionnya kita tuh kok ini nggak bisa pakai baterai dummy. Misalnya kan kita mau biar nyolok terus gitu ya kan, biar kuat 3 jam untuk potret, tapi ternyata tidak bisa pakai dummy. Jadi kita nanti ganti baterai aja, nggak apa-apa, itu bisa problemnya teratasi lah gitu. Yang ketiga, ini dilengkapi lensa kit 1855 yang versi 3 ya kan. Sebenarnya kita kalau hitung-hitung ini lensanya aja lumayan, harga bisa 1 juta lebih barunya ya kan. Tapi ternyata ini kitnya tidak ada IS-nya. IS itu apa? Image stabilizer. Jadi ini nggak ada IS-nya gitu ya kan. Jadi kamera ini nggak ada IS-nya, tapi nggak apa-apa, kita untuk foto booth nggak apa-apa. Jadi kita nanti pakai tripod, pakai speednya yang 80 ya, 100, 125 is oke, nggak masalah. Dan nggak jadi problem lagi, mencoba menghibur diri nggak jadi problem lagi. Dan ya udahlah, nggak apa-apa, kita pakai kameranya. Dan ini satu lagi, mountingnya baru ngeh kalau dia tuh plastik. Mountingnya itu plastik gitu ya kan, orang-orang kan di sini besi nih, dia plastik tuh ya. Jadi sangat tidak disarankan buat ganti-ganti lensa, nanti mountingnya BA abis. Yang besi aja kadang-kadang udah pada tipis ya kan, ini apalagi plastik. Jadi tidak disarankan buat ganti-ganti lensa. Jadi memang ini kamera kita beli untuk foto booth, dan mudah-mudahan ini dia bisa membawa keberkahan. Tapi buat teman-teman yang belum beli, ya perlu pertimbangan ya. Yang pertama, ini bahannya memang ringkih banget ya kan. Yang kedua, baterainya nggak bisa pakai baterai dummy. Jadi baterainya harus ganti tuh, nggak bisa keluar. Baterai dummy itu tahu nggak ya? Kalau ada yang nggak tahu, baterai dummy itu baterai yang ada kabelnya, pakai casan, pakai power bank gitu, biar kuat panjang gitu motornya. Tapi ada yang bilang itu ngeri rusak, ada juga yang bilang ngeri rusak. Tapi kita lebih memilih daripada ganti-ganti baterai gitu ya kan. Tapi kalau ini nggak bisa, ya udah kita terpaksa harus beli baterai cadangan. Jadi satu masuk, satu cas, masuk lagi, tercas lagi, seperti itu. Dan insya Allah itu masih bisa kita atasi. Yang kedua, dia mountingnya itu ternyata tidak besi, dan itu tidak menjadi masalah ya kan, tidak jadi masalah juga. Yang ketiga, lensanya kitnya itu tidak IS, tidak ada stabilizernya, jadi ya nggak apa-apa, kita kan pakai tripod, nggak buat handheld gitu. Jadi tapi ya mungkin akan ada shaking-shakingnya, oke lah, nggak masalah. Yang penting kan kita pakai LED yang terang gitu, masih bisa gitu. Yang keempat, ini juga baru tahu ternyata dia tidak ada flash universalnya. Lihat tuh di bawah, di tengah-tengahnya hitam doang ya, hitam doang. Dia tidak ada buat universalnya, jadi dia harus pakai yang titik 4 di belakangnya. Untungnya kita punya trigger Canon tuh, trigger Canon, jadi dia bisa nih kita pakai. Jadi flashnya ini nggak bisa ditaruh di sini, flash universal nggak bisa, karena kalau flash universal kan titiknya tengah satu ya kan, di sini di tengahnya dihilangin. Nggak tahu kenapa nih Canon dibikin kayak begini, mungkin memangkas harga kali ya. Ini bikin DSLR, katanya sih DSLR termurah. DSLR termurah, dia pangkas untuk semua fitur-fiturnya. Kita bisa pakai trigger ini, dan pakai trigger ini pun nggak bisa manual, dia TTL. Jadi dia TTL itu apa? Jadi langsung nggak bisa kita setting kekuatan powernya, jadi kita cuma bisa untuk setting dari kamera aja gitu ya kan. Dia flashnya bisa pakai TTL gitu. Nanti lebih lanjutnya mungkin ada yang nggak ngerti apa TTL, apa baterai dummy, nanti komen aja ya, nanti kita bales. Jadi dia harus pakai flashnya yang kayak gini, terus modenya mode TTL. Tadi udah masukin kayak gini nih, bingung kok nggak jepret-jepret, taunya itu harus mode TTL. Nah kalau mau bikin mode TTL, ya kan, ini kan mode TTL kan ya tuh. Kalau modenya TTL, flashnya juga harus pakai yang TTL. Kita untung punya buat jajal ini flash TTL ya. Kita tadi jajalin pakai lampu ini nih. Saya rata ke sana nggak apa-apa. Kita pakai SK400, dia tidak bisa TTL.
pas kita nyalain, coba ini kita matiin dulu ya. Gak apa-apa, gerak-gerak aja videonya, ini kan bebas gitu. Nah, saat kita tadi nyoba jajalin, kok ini nggak bisa ya kan, nggak jepret. Ini kalau digini jepret, tapi kalau kita jepretnya pakai kamera, nggak ngejepret, karena di sini modenya manual, di sini modenya TTL, tapi kita nggak bisa jepret. Tapi kalau kita pencet tombolnya nyala, tapi dia berubah lagi di sini ya, modenya manual. Tapi kalau kita jepret pakai kamera nggak nyala, kayak gitu. Jadi dia bisanya cuma pakai flash TTL. Ini flashnya nggak TTL, jadi nanti kalau dibawa kita bawa pakai flash TTL. Tapi ini flashnya besok dipakai di wedding, jadi kita nggak bisa pakai, gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ya review buat tentang foto booth di Warung Bingkai ini. Pada dasarnya kita nambahin apa ya namanya segmen dari kita percetakan punya mesin Epson, kita punya mesin portable-nya, kita masuk ke lini foto booth. Sebenarnya foto booth bukan hal yang baru ya, foto booth udah lama banget dan bahkan kayaknya udah mulai orang jarang yang make. Tapi sekarang ini udah mulai banyak lagi yang make ya, booming lagi gitu. Jadi kita daripada ketinggalan, mumpung punya mesinnya, kita jajalin pakai foto booth, pakai mesin Epson, kecepatannya dan kecepatan cetaknya nanti kita bikin videonya lah, pokoknya kecepatan cetaknya, nyeting di sininya, nyeting kameranya dan lain-lain, nanti kita bikin video tersendiri ya. Sekarang kita khusus di kameranya aja. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngincer kamera ini, pertimbangin dulu ya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya udah pasti ya, ini Canon, connect dan murah. Oke, selebihnya yang tadi bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman. Udah berapa menit? 11 menit, lama banget ya. Udah kelamaan. Terima kasih yang udah nonton, dan yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar, ataupun ada yang mau dikasih tahu lagi tentang foto booth ini boleh. Mohon maaf videonya acak-acakan karena memang pakai handphone dan biar cepet aja lah intinya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.